Kemudian tahapan komunikasi terapeutik, kita melihat di sini bahwa tahapan komunikasi terapeutik ada beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan atau prainteraksi. Dan pada saat ini maka yang dilakukan adalah identifikasi kelebihan dan kekurangan dirinya, yang pertama. Yang kedua, mencari informasi tentang pelanggan, dan apoteker merancang strategi untuk pertemuan pertama. Kalau kita lihat di sini, kita harus melakukan mawas diri. Apa ya kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga kalau memang ada kekurangan kita, maka kita bisa melakukan perbaikan. Kemudian melihat pasien tadi, keadaan pasien tadi, siapa pasien kita yang akan kita hadapi, sehingga pada saat nanti kita berinteraksi dengan pasien tadi, kita bisa lebih lancar, lebih efektif, karena telah memahami siapa pasien yang kita hadapi. Dan yang ketiga, yaitu apoteker merancang strategi dengan melihat kemampuan kita, kekurangan kita yang sudah coba kita perbaiki, dan juga melihat keadaan pasien yang akan kita hadapi, maka kita harus merancang strategi apa yang harus kita lakukan pada saat pertemuan pertama dengan pasien tadi. Kemudian tugas apoteker dalam tahapan ini adalah, pertama adalah mengeksplorasi perasaan, mendefinisikan harapan, serta mengidentifikasi kecemasan. Apabila kita tidak siap ataupun kita tidak memahami sesuatu masalah, maka akan timbul kecemasan, akan timbul kita tidak tahu jalannya akan mau kemana ini. Dengan demikian, kalau hal ini tidak kita tanggulangi dengan benar, maka kita akan mendapatkan hambatan pada saat kita melakukan komunikasi. Kemudian menganalisis dan mengenai kelemahan diri. Ini penting sekali, karena kalau kita tidak bisa melihat diri sendiri, kelebihan kita, kekurangan kita, ini akan sangat berbahaya, karena kita tidak tahu bahwa saya sebetulnya tidak memahami hal itu, dan kita tidak mau mengakui bahwa pemahaman tentang sesuatu hal itu kita sangat-sangat kurang, sehingga nanti pada saat kita memberikan informasi kepada pasien, maka kemungkinan akan terjadi pesan ataupun informasi yang tidak benar. Kemudian mengumpulkan data tentang pasien, bisa kita lihat dari rekam pasien atau catatan pasien, dan juga yang selanjutnya adalah strateginya, yaitu merencanakan pertemuan pertama dengan pasien. Jadi kapan kita akan bertemu dengan pasien, kemudian kita sudah menetapkan tujuan apa ataupun apa yang akan kita bahas pada saat pertemuan kita dengan pasien tadi. Kemudian yang kedua adalah tahap perkenalan ataupun orientasi. Pada tahapan ini kita lakukan setiap kali kita melakukan pertemuan dengan pasien. Jadi kalau pertemuan tadi telah kita rancang untuk 2-3 kali, maka setiap kali pertemuan kita harus mengulang kembali tahapan ini, bahwa kita melakukan orientasi, kita melakukan perkenalan. Yang kedua adalah memvalidasi keakuratan data. Jadi apa yang sudah kita ketahui, kita tanyakan lagi untuk memvalidasi apakah data ini telah benar, apakah obat yang kemarin diberikan oleh dokter, yang diresepkan oleh dokter dan telah dikonsumsi oleh pasien tadi telah benar, dan seterusnya. Kemudian kalau memang ini pertemuan yang kedua, maka akan ada tindakan ataupun kegiatan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Ya, jadi ini tambahan kalau memang ini pertemuan yang kedua. Apabila ini pertemuan pertama, tentunya tahapan evaluasi ini belum ada. Kemudian tugas apoteker adalah membina rasa percaya, saling percaya. Di depan sudah saya sampaikan bahwa rasa saling percaya di antara pemberi pesan, penerima pesan, ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya komunikasi yang efektif. Kemudian merumuskan kontrak dengan pasien. Jadi kita bersama-sama antara apoteker dengan pasien menyepakati, membuat rencana kapan pertemuan ini akan diadakan, setiap tahapan nanti kira-kira apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita bahas, dan seterusnya. Jadi bukan
apoteker yang membuat, tetapi ini kita bahas bersama-sama antara apoteker dengan pasien. Kemudian menggali dan mengidentifikasi masalah pasien dengan menggunakan teknik komunikasi pertanyaan terbuka. Dengan demikian, apapun yang diketahui dan perlu diketahui oleh pasien akan kita mendapatkan jawaban dari kita dengan baik, sehingga permasalahan yang ada akan secara jelas kita ketahui. Dan apabila didukung dengan rasa empati tadi, bahwa kita menempatkan diri kita pada kedudukan pasien tadi, maka pemecahan masalahnya akan jauh lebih baik daripada apabila kita tidak melakukan identifikasi dan tidak menggunakan rasa-rasa empati yang harus kita kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan tujuan interaksi dengan pelanggan pasien. Jadi selain merencanakan kapan kita harus melakukan pertemuan, kita juga menetapkan tujuan apa setiap pertemuan yang akan kita adakan. Kemudian tahapan ketiga yaitu tahapan kerja. Ini adalah tahapan inti dari kegiatan tadi, dari 3 proses komunikasi terapeutik. Kemudian apoteker di sini membantu pasien untuk menyampaikan perasaannya dan pikirannya, serta menganalisis respon yang diberikan oleh pasien. Dengan demikian di sini terlihat bahwa harus terjadi komunikasi 2 arah, sehingga apoteker tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menerima informasi, menerima pertanyaan, dan juga memecahkan masalah secara bersama. Kemudian apoteker mendengarkan secara aktif sehingga mampu membantu pelanggan ataupun pasien untuk mendefinisikan masalah dan nantinya akan mengevaluasi secara bersama. Apoteker mampu menyimpulkan komunikasi yang terjadi serta menunjukkan bahwa keseluruhan pesan diterima dengan baik dan benar-benar dipahami oleh pasien. Jadi di sini kita di tahapan akhirnya harus ada verifikasi. Apoteker bisa membuat pertanyaan untuk menjamin dan meyakinkan apakah semua informasi, semua komunikasi yang terjadi tadi ataupun pesan-pesan yang khusus yang telah disampaikan oleh apoteker kepada pasien telah benar-benar dipahami oleh pasien tadi. Tahapan keempat adalah tahapan terminasi. Tahapan terminasi ada 2, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi sementara adalah terminasi kalau selanjutnya masih akan ada pertemuan lanjutan. Sedangkan terminasi akhir adalah terminasi pada saat terakhir apoteker dan pasien melakukan pertemuan. Tugas apoteker adalah menganalisis apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya di masing-masing pertemuan itu bisa tercapai. Kemudian yang kedua, ada evaluasi subjektif dengan cara menanyakan perasaan pasien setelah berinteraksi dengan apoteker. Dan 3, tentunya menyepakati tindak lanjut interaksi apa kalau itu masih berlanjut, ya. Jadi kalau memang interaksinya masih berlanjut, maka akan menyepakati interaksi apa yang akan dikerjakan pada saat pertemuan yang selanjutnya. Dan juga tentunya bahwa hal ini yang dilakukan selanjutnya adalah masih relevan dan berkesinambungan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sikap dalam melakukan komunikasi terapeutik pertama adalah berhadapan dengan lawan bicara. Jadi antara